Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari usaha KWU Gonzura Dragon Susu Mutiara yang disusun oleh Liana Wulandari, Lucy Apianti, dan Dila Anjani. Di slide pertama ada pembagian tugas kelompok. Saya sendiri Liana Wulandari bertugas untuk bikin video presentasi dan pengumpulan data. Lucy Apianti analisis data dan pengumpulan data. Dila Anjani membuat PPT dan pengumpulan data. Di slide kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum mempunyai toko, produknya belum dikenal banyak orang, minimnya modal, dan bahan yang dipakai sewaktu-waktu akan naik. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Masalah yang akan terselesaikan dengan adanya tenaga kerja yang diharapkan kualitas produk penjualan Gonzura meningkat, sehingga kita tidak ragu saat akan mempromosikan produk dan konsumen akan merasa puas dengan produk kami. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Memperoleh tenaga kerja yang kompeten sehingga diharapkan kualitas produk Gonzura menjadi lebih baik dan dapat lebih banyak lagi minat konsumennya. Yang ketiga, kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Di slide selanjutnya ada pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, pelajari data yang dimiliki. Uji coba produk Gonzura pada keadaan ramai. Jika sedang ramai, produk Gonzura akan cepat habis, tetapi jika sedang keadaan sepi, produk Gonzura hanya terjual 20 page. Yang kedua, uji coba gabungan dalam keadaan ramai dan sepi. Dalam keadaan ramai hanya sebanyak 50 page porsi, sedangkan keadaan sepi hanya 20 page porsi. Yang ketiga, menambah skill tenaga kerja dengan membuat hasil produk mencapai 70. Yang kedua, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Meningkatkan kualitas produk penjualan Gonzura dengan memperoleh tenaga kerja yang kompeten, sehingga kualitas produk Gonzura menjadi lebih baik dan lebih banyak minat konsumennya. Yang ketiga, buat alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Yang pertama, menambah peralatan produksi yang ada, memberikan tugas masing-masing anggota. Yang ketiga, menambah tenaga kerja dan melatih skill dalam pembuatan produk. Di slide selanjutnya ada analisis pengambilan keputusan, proses seleksi pengambilan keputusan terbaik. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba produk Gonzura pada keadaan ramai. Jika sedang ramai, produk Gonzura akan cepat habis, tetapi jika sedang keadaan sepi, produk Gonzura hanya terjual 20 page. Uji coba gabungan. Dalam keadaan ramai dan sepi, dalam keadaan ramai hanya sebanyak 50 page porsi, sedangkan keadaan sepi hanya 20 page porsi. Menambah skill tenaga kerja dengan membuat hasil produk mencapai 70. Data penjelasan di atas bahwa untuk pengambilan keputusan mana alternatif yang paling baik tidak dapat menggunakan pengambilan keputusan pada kondisi beresiko. Karena usaha tidak memiliki data tentang probabilitas produk berhasil dibuat dan berapa probabilitas data produk gagal dibuat. Adapun pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti, kriteria maksimax, kriteria maksimin, kriteria minimax, kriteria Laplace, kriteria regret. Di slide selanjutnya, di sini ada kriteria maksimax, alternatif penambahan peralatan, produk berhasil dibuat 50, produk gagal dibuat 20, maksimax 50. Tugas masing-masing anggota, produk berhasil dibuat 45, produk gagal dibuat 10, dan maksimaxnya 45. Menambah skill, produk berhasil dibuat 70, produk gagal dibuat 15, maksimax 70. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimax adalah menambah skill, karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis alternatif, yaitu 70. Yang kedua, ada kriteria maksimin, alternatifnya penambahan peralatan, produk berhasil dibuatnya 50, produk gagal dibuat 20, maksimin 20. Tugas masing-masing, produk berhasil dibuat 45, produk gagal dibuat 10, dan maksiminnya 10. Menambah skill, produk berhasil dibuat 70, produk gagal dibuat 15, maksimin 15. Jadi, dari keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah penambahan peralatan, karena memberikan hasil maksimal dan hasil minimum dari beberapa jenis alternatif, yaitu 20. Yang ketiga, ada kriteria minimax, alternatif penambahan peralatan, produk berhasil dibuat 50, produk gagal dibuat 20, minimal 50. Tugas masing-masing anggota, produk berhasil dibuat 45, produk gagal dibuat 10, minimax 45. Menambah skill, produk berhasil dibuat 70, produk gagal dibuat 15, minimax 70.
Dengan pengambilan keputusan secara minimaks ini, maka keputusannya adalah menambah skill karena jumlah produk yang berhasil dibuat banyak dan produk gagal dibuat sedikit. Yang keempat, ada kriteria Laplace. Penambahan peralatan, produk berhasil dibuatnya 50, produk gagalnya 20, Laplace-nya 35. Tugas masing-masing anggota, produk berhasil dibuat 45, produk gagal dibuat 10, Laplace 28. Menambah skill, produk berhasil dibuat 70, produk gagal dibuat 15, Laplace 43. Karena nilai tertinggi pada alternatif menambah skill, jadi pengambilan keputusan akan memilih untuk menambah skill dalam pembuatan produk Gonzura. Yang kelima, ada kriteria regrade. Penambah peralatan 20, produk gagal dibuatnya 0, minimax regrade 20. Tugas masing-masing anggota, produk berhasil dibuat 30, produk gagal dibuat 10, minimax regrade 30. Menambah skill, produk berhasil dibuat 0, produk gagal dibuat 5, minimax regrade 5. Nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 5. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih untuk menambah skill pembuatan produk Gonzura. Kesimpulan, pada kasus ini, kelima cara pengambilan keputusan tidak pasti tersebut tampak bahwa keputusan dan minimax regrade kurang logis karena tidak memperhitungkan nilai-nilai yang harus menambah skill. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu adalah Gonzura, Dragon Susu Mutiara. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.